Innal, sesungguhnya, insana, manusia itu. Berarti manusianya banyak apa? Lafi, benar-benar berada di dalam. Nah, itu masih apa? Khusrin, kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin sedang jemaah salat fardhu subuh yang dimuliakan Allah. Pertama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah salat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup yang menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Bapak Ibu, para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita adalah kandungan surat Al-Asr. Surat pendek yang kami yakini semua kita hafal, ya Pak Ibu, karena sering didengar, sering diulang-ulang. Ayatnya singkat, hanya 3 ayat 2 baris, tapi satu surat. Tapi walaupun ayat ini singkat juga Pak, pernah Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya lah seseorang memahami betul surah Al-Asr ini dan tidak ada ayat lain yang turun ini seandainya, Bu, artinya ini sudah cukup bagi dia gitu. Ini maksudnya adalah menandakan betapa dalam maknanya, betapa penting artinya, betapa luas bahasanya Al-Quran surah Al-Asr. Jadi perlu kita ulang-ulang makna yang terdapat di dalam kandungan surah Al-Asr ini. Kita coba lihat yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Apa yang kita pahami Bapak? Demi waktu.
atau demi masa. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wa turuf qasam wal asr. Apa semuanya? Tentang waktu. Berarti kalau Allah bersumpah dengan sesuatu makhluknya atau suatu keadaan seperti waktu, berarti kita pahami ada sesuatu hal yang penting yang harus pahami betul-betul tentang waktu itu. Berarti ada rahasia besar terhadap waktu itu. Dipahamilah pemana waktu itu adalah waktu adalah sesuatu yang hitungan yang terus berjalan dan tidak mungkin babalik. Itu waktu. Kini hari Jumat indak sama dengan Jumat yang patang atau Jumat depan walaupun sama-sama hari Jumat, tapi lah beda gitu. Jadi inilah diantara maknanya. Waktu yang tidak mungkin bisa terulang, tidak bisa dijapui balik. Itulah maknanya. Beberapa orang menganggap ibadah apa? Nah, kalau kawan-kawan kita di barat, itu waktu itu dianggap seperti uang. Time is money. Waktu itu uang. Jadi orang bisa menganggap perjalanan waktu itu bisa menghasilkan uang. Berarti bermanfaat, dinilai sama dengan uang. Berarti kalau orang tidak manfaatkan, dia tidak dapat uang. Ini pendapat di barat. Nah. Kalau orang Arab ada pepatahnya, al-waktu kas-saifi. Waktu itu sama jo pisau. Ibu, sama dengan pisau. Kalau kita tidak gunakan untuk memotong pisau itu, kita yang dipotongnya. Ya, Mak. Berarti pentingnya itu masing-masing. Jadi kalau sebut sama dengan pisau, kalau tidak pandai menggunakan waktu itu dengan baik, ibu bapak, berarti kita sendiri yang terpotong olehnya. Berarti pentingnya waktu. Nah, lalu apa isinya? Nah, kok isinya? Demi waktu yang penting itu, waktu yang punya rahasia banyak itu, waktu yang terus berjalan tidak bisa ditukar kembalikan itu, innal insana lafi khusrin. Nah, innal sesungguhnya, insana manusia itu. Berarti manusianya banyak, Pak. Sesungguhnya manusia itu lafi benar-benar berada di dalam. Nah, itu masih Pak. Khusrin, kerugian. Nah, berarti ada di situ kata-kata bahasa penguatan makna inna. Berarti sesungguhnya iyo batua sungguh. Nan sabana-bananya. Al insana sesungguhnya manusia itu berarti seluruh manusia lafi dipakai lafi la itu mananya benar-benarnya lafi betul-betul fi di dalam. Nah, berarti dalam sebuah wadah. Nah, artinya mana itu manusia ke dalam kerugian khusrin. Berarti demi waktu yang berjalan yang terus berjalan manusia kok batu-batu berada dalam kerugian. Berarti kalau dalam itu mananya Pak Haji, dalam sebuah wadah Pak, berarti aku dalam kerugian, kondisi rugi. Jadi perjalanan waktu itu dikatakan Allah manusia itu rugi. Maka bagaimana awak harus keluar dari tempat kerugian itu. Karena kita kok tidak ada yang mau rugi. Ya Pak Ibu? Ini rugi Bu? Nama Ibu rugi? Nama jangan kan rugi lah. Kalau mengalah ya Pak Ibu, jangan kan rugi lah. Pulang pokoknya nama Pak. Ya Pak?
Berarti kalau siapapun yang menggalih pasti mau beruntung, nggak ada yang mau rugi. Ini konsep dasar. Tapi Allah katakan kita ini dalam perjalanan waktu itu, mulai daripada bangun, mungkin semua waktu ada 24 jam sehari semalam, ada siang, ada malam. Allah katakan kita ini dalam wadah kerugian. Maka harus keluar dari tempat kerugian itu dan dikasih jalan. Apa jalannya? Nah, itulah ado ampe jalannya. Kalau tidak mau rugi dari perjalanan waktu yang terus berjalan ke, maka awak harus lakukan atau harus kuatkan yang 4 ini. Wal as, demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, betul-betul dalam kerugian, illa, kecuali. Ikolah yang harus ambil ibu. Kini yang waktu terus berjalannya Pak Ibu. Kinilah tanggal 3 Januari 2025. Berganti tarikh. Nggak sama 3 Januari 2024 dah. Berarti 25 berjalan. Nah, berarti kalau tidak ingin rugi, dia rumusnya ampe. Nah, yang pertama, illalladzina amanu. Orang yang tidak akan rugi dengan berjalannya waktu yang terus tiba Pak. Orang-orang yang beriman. Nah, berarti iman pondasi dasar. Karena kerugian yang dimaksud tadi Ibn Affan adalah kerugian dunia akhirat. Nah, kamu masuk. Tidak dunia saja dah. Ada dunia, ada akhirat. Allah ingin beruntung keduanya Ibn Affan. Kita tidak mau rugi baik di dunia apalagi di akhirat. Karena itulah iman kita. Tidak ada yang mau rugi dunia ataupun akhirat. Karena akan ada orang Ibn Affan di dunia dia seakan-akan rugi bentuknya, tapi di akhiratnya beruntung. Atau di dunia nampaknya beruntung, di akhirat merugi. Kita tidak mau salah satu rugi, kita ingin beruntung keduanya. Maka Bapak harus beriman. Harus beriman, dan iman itu harus diasah terus, dikuatkan, dinaikkan terus. Contoh Ibu Bapak, ada orang yang tidak beriman, walaupun di dunia dia beramal soleh, beramal baik, di dunia dia mungkin mendapatkan keuntungan, tapi di akhirat dia merugi dia. Contohnya saudara kita yang tidak seagama, yang tidak beriman dengan seagama kita Ibu Bapak, yang tidak Islam agamanya, dia beramal soleh, membantu masjid, membantu musala, membantu fakir miskin. Dari dunia dia dapatkan mungkin sanjungan manusia dia dapat, tapi untuk akhirat tidak berguna bagi dia. Karena nanti dia pasti, karena tidak ada iman, dia akan dimasukkan nanti ke dalam neraka. Maka yang pertama ini konsep iman, konsep keyakinan. Maka mari kita berdoa Ibu Bapak, mudah-mudahan kita ini nanti sampai akhir kehidupan, sampai hayat kita ini habis, sampai nanti malaikat maut datang menyebut kita, mudah-mudahan kita masih istiqamah, kokoh dalam keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena banyak ibu sekarang Ibu Bapak, ada orang yang beriman, tapi perjalanan waktu mungkin pengaruh kehidupan dunia, dia merubah imannya. Inilah namanya orang-orang murtad. Ya Ibu, murtad, pindah agama, keluar dari Islam. Ibu bisa lihat nanti di media-media televisi, di media sosial, itulah orang yang keluar. Sebelum kematian datang, dia sudah keluar dari iman ke Islam. Murtad dia. Berarti rugilah dia. Amal dunia yang amal masa nanti Bapak akan merugi dia nanti. Tidak akan dipertimbangkan, tidak ada gunanya untuk akhirat. Maka pasti nanti secara keimanan kita, kalau sudah keluar dia murtad Ibu Bapak, dia pasti nanti langsung ditempatkan, dijebloskan ke neraka nanti di akhirat. Maka mari Ibu Bapak kita berdoa, mudah-mudahan iman kita, iman keluarga kita, ya Ibu, karena mungkin bisa di awak masih kuat iman,
Tapi hati-hati dengan anak kita, belum tentu. Anak kita nanti 4, 5 dia dalam perubahan zaman nanti ke depan tidak tahu apakah masih kuat dia imannya kepada keislaman itu atau tidak tahu. Kita hanya bisa berdoa. Apalagi sekarang dia kenalan sama kawan-kawan yang berbeda agama, silakan dia berkenal. Tapi karena sudah makin dekat, diajaknya menikah, mulai terjebak. Diajak menikah, berubah agamanya. Ini fakta dan kenyataan yang terjadi. Jadi yang pertama Ibu Bapak, kalau tidak mau kita rugi dalam perjalanan waktu itu, maka beriman, kuatkan iman, istiqamah kita dalam keimanan itu, dalam kondisi sulit ataupun senang, maka mari kita jaga iman kita. Itulah yang akan tidak merugi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'amilus sholihat, beramal soleh. Apa maksudnya Bapak? Berarti orang yang tidak rugi itu tidak hanya cukup beriman, keyakinan saja tidak cukup Ibu Bapak. Kita perlu memperbanyak amal soleh. Amal itu adalah perbuatan yang mungkin nanti bisa mengeluarkan keringat, usaha yang kita lakukan itu, tapi usaha itu yang soleh, yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Karena ada orang beriman berusaha dia, tapi berusahanya itu tidak soleh, tidak baik. Kalau dia berbuat dosa, maka orang yang tidak merugi, orang yang punya pondasi iman, dia juga memperbanyak amal soleh. Perbanyak amal. Ini ke masjid ini buat apa? Sekarang pagi-pagi ini kita alhamdulillah sudah namanya beramal soleh. Ada usaha, ada pergerakan badan, ada langkah kaki yang kita lakukan, tangan yang kita ayunkan. Kesabaran ibu sekarang duduk mendengarkan tausiah ceramah ini bagian daripada amal soleh. Amal soleh untuk diri kita, juga amal soleh nanti untuk orang lain. Setelah perbanyak infak sedekah, perbanyak membantu fakir miskin, menolong, saling tolong menolong dengan orang lain, dengan tetangga, ini bagian amal soleh. Membantu masjid, orang-orang yang dalam pendidikan yang tidak mampu dibantu, ini namanya amal soleh. Amal soleh itu Bapak tidak hanya dengan uang, juga dengan tenaga. Itu amal soleh. Yang sederhana kan kita ya dengar Ibu Bapak, ada sebuah hadis yang masyhur tuh, berjalan Ibu di jalan, begitu pulang, nampak duri di jalan, atau nampak batu di tengah jalan, katapian batu itu sudah amal soleh. Karena nanti kalau tidak ada di katapian batu itu, bisa lalu atau beko malantiangnya, karena kapalo, karena rumah, pecah kaca rumah ini. Jadi ketika ibu berniat menggeser batu yang di tengah jalan katapi di kaluan, ini sudah menjadi pahala bagian amal soleh. Berarti siapa yang tidak rugi? Orang yang makin banyak amal soleh ibu dan bapak, makin beruntunglah kita. Kita sama diberikan waktu 24 jam, nanti akan ditanya ibu dan bapak. Dari waktu yang ada kok yang guna dari 24 jam, dari pagi sampai malam tidur, bangun lagi, nanti kita akan ditanya ibu dan bapak. Terhadap masa atau waktu yang kita gunakan itu, kama dia bisa. Berarti nanti waktu pagi kok lah, insya Allah lah beruntung ikut. Tapi ya ke masjid. Sudah ikut 24 jam lagi ke depan, mengawal. Apakah kita masih akan berbanyak amal soleh atau tidak? Atau mungkin nanti ada sebagian waktu kita yang lalai atau mungkin bisa berbuat dosa kepada Allah. Itulah yang harus dijaga. Jadi yang kedua ibu dan bapak, orang yang tidak merugi adalah orang yang bisa minta beriman ya, dia memperbanyak amal soleh, amal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, yang ketiga, wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Menasihati yang benar. Dalam makna lain ibu bapak, ini maknanya adalah ada konsep ilmu di situ. Mana saling menasihati itu
ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita mengajar. Ada saatnya kita menasihati orang lain, ada saatnya kita dinasihati orang lain. Nah, ya Ibu. Jadi ini contohnya para guru, para ustadz, ada saatnya dia menasihati. Nah, sepertinya sekarang kan saya akan menasihati Ibu, memberikan berbagai ilmu. Ada saatnya juga saya harus di bawah mendengar terhadap nasihat-nasihat orang lain. Ini harus kita pahami. Berarti mendengarkan, saling menasihati itu yang mana? Dalam kebenaran. Menunjukkan nasihat menasihati kana menganan dalam kebenaran. Ini konsepnya, kebenaran. Kalau maja orang lain, tunjukanan batu. Jangan salah ditunjukkan, tapi yang betul, yang benar. Benar apa? Benar dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Eko yang beruntung. Mungkin talalai anak awak, tunjukkan nak, kinilah waktu semayang wak lelah. Nampak beko kawan, sukonya baju judi, apakah judi online atau offline? Kanan. Pak, nak, iko ndak batu, aduh, jangan karajuan julai. Rusak dirinya, rusak nanti hartanya, rusak keluarganya. Kanan. Nasihat menasihati dalam kebenaran. Berarti dalam 24 jam waktu yang diberikan Allah kepada kita tuh, kalau ndak mau rugi, gunakanlah dalam hal mungkin saling menasihati dalam kebenaran atau dinasihati dalam kebenaran. Jadi Ibu mendengar ini ada nasihat-nasihat ceramah itu sudah menggunakan waktunya dalam nasihat kebenaran. Sudah beruntung Bu, Pak. Jadi sering nasihat. Kalau Ibu mungkin suaminya lupa ya Bu, nasihati. Anaknya lupa, nasihati. Apa-apa ya Pak, mak kok lupa orang rumah, nasihati. Kapasannya beko tak lupa pakai jilbab, nasihati cepat. Di rumahnya beko mampain kain dibuka jilbab orang banyak lalu nasihati, itu tidak boleh dia. Tidak boleh, ya mak. Tidak boleh istri kita itu nampak auratnya dilihat orang lain tetangga, walaupun dia menyiram bunga ataupun mampain kain di muka rumah. Nasihati. Jadi kalau bapak tidak nasihati rugi. Karena membiarkan istri dilihat auratnya oleh tetangga atau orang lain. Tidak boleh. Karena kita ada tanggung jawab kepada keluarga kita. Berarti nasihati dalam kebenaran. Yang terakhir, wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kesabaran. Nah, perlu kesabaran. Iman tadi juga perlu kesabaran. Beramal saleh juga perlu kesabaran. Menasihati orang lain dengan kebenaran, saling menasihati perlu kesabaran. Karena doa menyampaikan kebenaran itu kenapa orang tak tadi mau banginya kawan. Jangan lesok alim lo kini ya, Bu ya. Kawan-kawan tak sembahyang kan, lah sembahyang lelah. Alah sok alim lo kau leh. Nasihati sabar awak. Ulang bersama lihat kan. Nasihati orang lain tak diterimanya dah gitu. Kita harus sabar. Berarti nasihat menasihati itu dalam kesabaran. Kesabaran itu berapa? Mungkin ada nanti bentuk lain. Kesabaran dalam beribadah, ya nanti ada menasihati. Kesabaran dalam beribadah, kesabaran meninggalkan maksiat, kesabaran kita boleh. Kesabaran dalam ketika ditimpa musibah. Ada kawan baru kemalangan, atau mungkin baru kehilangan, atau baru kebakaran rumahnya, atau baru tabrakan motornya, mobilnya, pokoknya dalam musibah kawan yang mendapat. Kita harus punya peran untuk menasihati dia untuk bersabar. Kita yang menasihati juga harus kesabaran. Jadi saling nasihat menasihati, baik menasihati orang lain dengan sabar ataupun menerima nasihat orang lain juga harus dengan sabar. Kalau ada orang yang boleh Pak, acok nanya nyinyia nanya menasihati awak, sabar kita karena dia konsepnya adalah dalam kesabaran. Inilah 4 hal yang insya Allah Ibu Bapak, kalau tidak ingin wak rugi, maka mari kita perkuat tadi. Pertama, kalau kita tidak ingin rugi, iman kita ini harus kita jaga istiqamah, kita tingkatkan kualitasnya, karena iman ini bisa naik, bisa turun. Yazid yang kusmada. Maka mari kita jaga, mudah-mudahan iman kita ini terus dia kuat dan kualitasnya baik. Yang kedua, memperbanyak amal soleh.
Yang ketiga, mari kita terus saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kajian kita subuh ini bermanfaat untuk amal kita yang terbaik masa depan. Kita berharap ibu dan bapak, mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita selalu dalam ketaatan pada Allah, dalam dunia Allah, sampai nanti akhir hayat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau husnul khatimah kembalinya, insya Allah nanti kita di akhirat ditempatkan di surga yang tertinggi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.